Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wahi walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin wa muslimat wa ila Allah wa ila ma'aikatul sholin innama kana min masyaratil ma'rufin wa maqamul ibadah wa bahriha wa qawiha khususan al-ibadah kita ومنعه هذا المسجد يدعو من السلام والحرم والرفق وإلى أرواح المصلين فيه والمعتكفين فيه والمتضرعين عليه والغافلين بحقه أن الله تقبل منهم ويغفرهم جميعا ويعلن لهم الجنة ويرفع الله في الدنيا والآخرة وبذلك الله يسر الله في الدنيا والآخرة Allah yaj'alna abwaab rahmah wa abwaab ridha wa abwaab barakah wa abwaab shifaa wa ala kulli salihin rafi'an bi kulli syarr wa jaliban bi kulli khair wa man huwa salih bi salihah wa hafrah nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam wa dhurriyyati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baba'an Akhwaratul muhtaramin wal muhtaramat, Bapak para kiai, para asatidz, ustadzat, Allah muliakan, para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, segenap para rawuh, para jamaah, khususipun takmir masjid dari rumah Pakis dan Jaksel yang berbahagia yang saya hormati. Monggo sareng-sareng doa awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat hidayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, kembali bisa bertemu, beristiqomah, menghadiri pengajian fikih rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis di Masjid Hidayatul Umah. Tentunya harapan kita dimuji langkah panjenengan, keikhlasan panjenengan, keistiqomahan panjenengan menghadiri pengajian rutin, dimuji saged keteraken kita sedaya untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan hidup, kemudahan, kelancaran di setiap urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, sehingga diharapkan kita menjadi manusia yang selamat bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Nggih para rawuh ingkang minulya, monggo dilanjut. Rebo malam Kamis yang lalu kita alhamdulillah telah menyelesaikan bab tayamum. Mulai syarat-syarat rukun, sunnah-sunnahnya, hal yang membatalkan tayamum dan lain sebagainya. Bahkan sampai antara tayamum kali wudu yang sahihul jabirah, bagaimana cara bersesucinya mereka yang anggota yang punya anggota wudu, anggota tayamum, ada yang diperban. Nah malam hari ini monggo sareng-sareng kita mengkaji bersama-sama. Yang pertama bab head, makin yang nutut
istihadah dan nifas. Haid ini penting para. Pentingnya tidak hanya untuk kaum hawa saja, hanya dengan lebih seorang suami makin sing bujang ya untuk rumah tangga itu terkadang istri malah takonan wong liya sajane sing ora sing duwe takonan bojone. Nah, saya masalah sensitif ya. Ya, sampun monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, sebuah pasal. Wa aqallul haydhi yaumun wa lailatun. Haid yang paling sedikit adalah yaumun, satu hari, wa lailatun, dan satu malam, sehari semalam. Maksudnya adalah 24 jam. Jadi paling titik minggu 24 jam. Sehingga ketika nanti darah itu keluar, setelah itu tidak keluar lagi, sampai sedino gak metu meneh. Nah, maka darah tadi bukan dikatakan darah haid, tapi darah istihadah. Ini pokoknya paling sedikit darah haid itu adalah sehari semalam. Jadi biasanya yang saya 40 ketika keluar, ya nanti keluar terus. Ya maksudnya keluar boten kados, keluar keran itu tanya. Jadi benar. Makanya itu saya ketika ibu katakan mengeluarkan darah itu sering dicek, sampai orang-orang dulu itu dicek dengan kapas, kira-kira itu apa enggak. Nah, ketika tidak keluar, contoh jam 10 siang, 10 pagi keluar, setelah itu jam 1 siang ditinggali mana, bahkan dicek kali kapas, tidak keluar, tidak ada bekas-bekas darah, maka namun ketika itu dia tidak usah menunggu apakah darah ini darah haid maupun darah istihadah, langsung sholat. Langsung sholat. Kenapa? Karena sudah tidak keluar. Lah terus darah sini nopo bukan haid, itu darah istihadah. Sehingga tidak usah mandi besar, cukup diresiki tok, dibeseni suci langsung sholat. Ya, kenapa? Karena sekali lagi paling sedikitnya haid itu adalah sehari semalam. Bila nih dicek terus. Ya, itu yang pertama. Kemudian wa aktsaru, dan paling banyak darah haid itu keluarnya berapa hari? 15 yauman, 15 hari dilayali dengan malam. Jadi kalau paling sedikit sehari semalam, paling banyak 15 hari. Wis niku mentok. Mentok 15 hari. Contoh, ada seseorang mengeluarkan darah tanggal 1 keluar, cek terus, pedang terus sampai 15 hari, sampai 15 hari, maka ini masih dalam lingkup darah haid. Walaupun darahnya tadi keluarnya menurut saya darah itu ada 5 secara hukum. Ada darah itu warnanya hitam, ada warnanya merah, ada warnanya coklat, wonten warnanya kuning, ada yang keruh. Sing paling kuat itu adalah warna hitam dan warna merah, artinya
sampai kuat bahwa ini darah haid. Adapun coklat, kuning dan keruh, lah ini makin ya, ada ya nanti ya insya Allah ada perbedaan. Ini omong darah haid maupun darah istihadah. Nah, kalau dalam lingkup masih dalam batas-batas haid, jadi wow, sehari semalam sudah ya, sampai 15 hari ya, walaupun darah itu warnanya nopo kuning kan atau coklat ya, yang secara anu saja nggak kuat gitu loh, nggak kuat. Tapi karena itu masih dalam masa-masa haid, ya, para ulama tetap sepakat bahwa itu adalah darah haid. Contohnya ini hari pertama sampai ke-7 keluar darah warna hitam, merah, kuat. Hari ke-8, 9, 10 warnanya rada coklat-coklat. Nah, biasanya kan kita begini, warna bercak-bercak coklat. Nah, karena sekali lagi ini masih dalam masa-masa mens, masa-masa haid. Walaupun warnanya sudah coklat-coklatan, tetap dianggap haid. Tetap dianggap haid. Wa ghalibu, dan ghalibnya, umumnya, pada umumnya darah haid itu keluarnya berapa hari? Sittun au sab'un, 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari umumnya. Umumnya. Terus waktu dan waktunya, waktu keluar darah itu kapan? Ba'da disini setelah 9 tahun. Tidak suruh umur 9 tahun, 7 tahun, 6 tahun dia keluar darah, itu bukan dinamakan darah haid. Jadi syaratnya ada 4 darah haid. Yang pertama sehari semalam, yang kedua maksimal 15 hari, yang nomor 3 umumnya 6-7 hari. Nah, kemudian waktunya adalah paling cepat 9 tahun usianya. Dalam kitab-kitab yang lain ada yang 9 tahun kurang 15 hari itu sudah dikatakan 9 tahun. Terus nih 9 tahun kurang 15 hari berarti pinten? 20 tahun pinten? Pokoknya 9 tahun kurang 15 hari lah. Itu keluar berarti tetap dianggap darah haid. Terus wa aqallu turi, dan paling sedikitnya masa suci. Masa suci paling sedikit. Bainal hayyutain, di antara 2 haid adalah 15 yauman bilayali, yang paling titik adalah 15 hari dengan malamnya. Paling sedikit 15 hari masa suci. Ngeten Pak. Contoh, contoh. Tanggal 1 keluar darah. Dan ini mau boleh pada umumnya wanita itu mengeluarkan darah haid itu 6 sampai 7 hari. Ambil kata-kata tanggal 1 sampai tanggal 7. Keluar darah. Mantan itu berhenti. Sampai berapa hari? Nah, minimal 15 hari. Ya, 15 hari. Kemudian kalau dia mengeluarkan darah lagi di hari ke-16, maka darah ini dianggap darah haid. Kenapa? Karena memang paling sedikitnya masa suci itu adalah 15. Lah terus kalau dia mengeluarkan darah sebelum hari ke-15, nah ini sering terjadi. Gitu Bapak. Tanggal 1 keluar sampai tanggal 7. Oke. Ada. Nah, saya oleh 10 dino, artinya belum 15 hari. Masih dapat 10 hari, dia mengeluarkan darah lagi. Lah maka darah yang keluar ini tidak langsung dihukumi darah haid.
total sih. Ini semuanya rada kelimat nggih. Jadi orang-orang yang headnya terputus-putus. Nah, niku hitungane nanti ya. Sing niki wau niki sing normal. Nggih, Pak nggih. Sing niki normal. Normal nopo? Sing pertama nggih, darah itu keluarnya sehari semalam. Kemudian kolinnya umumnya 6-7 hari, maksimal 15 hari. Masa suci maksimal apa paling sedikit adalah 15 hari. Ini sing normal. Ya, sing normal. Nah, sing boten normal ya nopo? Boten normal, contohnya kan headnya putus-putus. Ya, headnya putus-putus. Contohnya kan ini kalau hitung-hitung terputus-putus. Misalnya keluar darah 2 hari, keluar darah 2 hari, terus berhenti sehari, berhenti sehari, terus keluar lagi 2 hari, mantan itu berhenti 5 hari, terus keluar lagi 2 hari. Maka total semua berapa hari? 2 hari, mantan sehari, 2 hari, mantan sehari, 5 hari, ya. Nah itu berarti total berapa? Nah, kalau lagi balik 2 hari, ya. Keluar darahnya 2 hari, berhentinya 1 hari. Ini kali singkat ini sama, di total dengan yang berhentinya juga, ya. 2 hari, ya, sehari berhenti, terus mantan itu keluar lagi 2 hari, 5, ya, terus mantan itu berhenti 5 hari, 10, ya, kemudian keluar lagi 2 hari, 12. Berarti kita 12, ya. Jadi total 12 hari dia mengeluarkan darah yang memenuhi syarat head karena masih 12 hari. Masih 12 hari. Oh, nah ini yang terputus-putus, ya, yang terputus-putus. Jadi di total kan masih 12 hari, masih belum 15 hari. Ya, ini olah maksimal 15 hari. Lah maka 2 hari keluar, sehari tidak keluar, terus medal malih. 2 hari di mens. Ya. Terus ketika berhenti, nah di sini para ulama ya berpendapat, mayoritas jumhur ulama ketika dia berhenti dia harus mandi besar. Jadi di telok wis metu ya sudah, dia harus mandi besar dan dia harus menunaikan kewajiban sholat ataupun puasa. Adapun sehari mantan itu pedang malih, keluar darah lagi, maka dia mens lagi. Lu kenapa kok mens lagi? Karena masih dalam lingkup batasan head. 2 hari keluar, maka dia tidak usah sholat, tidak usah puasa. Mandek balik, dicek, gak metu meneh, ya sudah, berarti dia mandi besar lagi, sholat lagi, suci meneh, ada maksudnya. Nah begitu, maksimal sampai 15 hari. Maksimal sampai 15 hari. Jadi ini tadi totalnya 12 hari, sehingga 2, 1 niku semuanya masih dianggap head. Itu kalau headnya terputus-putus. Ini headnya terputus-putus. Memang roto angin. Malah saya jumhur ulama niku nggih. Untung niki wonten pendapat walaupun roto lemah gak apa-apa. Nggih, saged diterami. Jumhur ulama menurut saya sampai ketika waktu berhenti itu, nggih. Dia sholat, dia berpuasa, yuspro. Maksudnya nanti ketika betul-betul suci dia wajib mengkotor. Karena ya itu tadi sebetulnya dia itu masih dalam ranah head. Ya untungnya ada pendapat
yang lain ya, apa kita pergunakan. Jadi untuk Mbak, jadi buat apa panjenengan sholat sah dan tidak usah diulang lagi ketika nanti betul-betul suci. Loh, niki head yang terputus-putus. Nek normal, cocok. Pokoknya sedino, rong dino terus sampai 7 hari normal. Setelah itu tidak keluar, selesai sudah. Mandi besar selesai. Nah, sing angel itu gising keluar. Pedot-pedot. Jadi sekali lagi 15 hari maksimal. Nah, sama di antara dua head yang pertama dengan head yang kedua, ini paling sedikit masa suci adalah 15 hari. Contoh, dia berhenti head tanggal 1. Tanggal 1 berhenti head, sudah mandi besar. Ini head terakhir tanggal 1. Nah, masa suci paling sedikit 15 hari. Berarti 1 tambah 15 berapa? 16. 16. Berarti dia hari ke-17 kalau keluar darah itu dianggap head. Tapi kalau keluar darahnya itu katakan sih tanggal 13. Tanggal 13. 1 ditambah 12 berarti kan 13. Kan masih 12-an masa sucinya. Masih 12 hari. Nah, berarti kurang 3. Maka ketika dia keluar dari tanggal pinten mau 13 ya. 13. Maka 13, 14, 15 ini dihukumi darah istihadah, bukan darah mens. Walaupun keluarnya seminggu, ya, walaupun keluarnya 6 sampai 7 hari, maka yang 3 hari itu dianggap bukan darah head. Kenapa? Karena masih belum mencapai paling sedikitnya masa suci. Bingung, betul nggak? Betul. Jadi karena dia istihadah, ya, 13, 14, 15, ya sudah tetap sholat. Nek Ramadan ya tetap pos. Tidak usah mandi besar. Nah, makanya di sini perlu bentuknya itu Mbak. Panjenengan nanti terakhirnya tanggal berapa? Awal head. Ya ini rumusnya di sini. Pokoknya rumusnya, ya, sing pertama head itu sehari semalam, kemudian maksimal 15 hari, kemudian di antara dua head itu masa sucinya paling sedikit adalah 15 hari. Ini kunci nih. Makanya panjenengan itu ya. Ampun. Lah saat ini terkait dengan sholatnya, ini juga perlu saya sampaikan. Kalau headnya itu datangnya Dhuhr, katakan ya, Dhuhr saat ini katakan jam setengah 12. Ada Allahu Akbar, panjenengan Bu sik nyantai-nyantai, gak langsung sembahyang. Kok delalah oleh 10 menit, 15 menit, badhe sholat nang toilet, loh, keluar darah mens. Maka sholat Dhuhr ini tadi ketika nanti suci harus dipotong. Kenapa kok harus dipotong? Karena kesalahan panjenengan Bu. Wis akan gak lang-lang sholat, sedangkan datangnya head ini kan sajane panjenengan nutut. Cara sholat dumanten niku head, tidak jadi masalah. Lah ini
mergo panjenengan gak ngangkat sholat, akhirnya kedatangan haid itu. Nah di sini para ulama berpendapat sekali lagi itu harus dikodok mergo kesalahan yang besar. Ya, itu nek doho sami asar nggih ngoten. Pokoknya jaraknya itu bisa panjenengan pergunakan untuk sholat waktunya itu. Jadi panjenengan sholat kinten menit, katakan 5 menit, berarti matun adzan 5 menit. Ya, matun adzan 5 menit. Kecuali nek menstruasinya pas adzan. Ya, itu mboten napa-napa. Jadi kalau pas adzan langsung panjenengan itu udah mens. Nah, berarti tidak usah dikotor. Tapi ini untuk luwe ini sampai 5 menit sekira bisa panjenengan itu sholat, ya, lah maka harus dikotor. Oh, nggih wonten asar, nggih wonten maghrib nggih. Oh. Iki sing hamil kan ngapunten sanget nggih, kadang-kadang para pekerja, wanita-wanita karir nggih. Kantor kangelan kan kadang cerok. Nah ini awal ya, awal mensnya. Nah terus kalau berhentinya, ini awal nih, awal mens. Nah kalau berhentinya menstruasi itu katakan berhentinya sore jam 4 katakan, mandek wis lam-lam mandi besar mantun itu sholat. Sholatnya itu ngapunten tidak hanya asar saja, dohore melo kartu. Ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena dikira mengasari dohor. Kenapa? Karena dohor dan asar ini bisa dijamak. Maghrib, isya, dohor, asar itu bisa dijamak. Nah di sini Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikut Imam Syafi'i, kalau sholatnya itu bisa dijamak, maka ketika dia berhenti menstruasi itu di sholat yang kedua, maka sholat yang pertama harus dikotor. Contoh, setengah 8 malam menstruasi berhenti, maka dia harus mandi besar, kemudian tidak hanya menunaikan sholat isya saja, tapi maghribnya ya melok dikotor, maghribnya dikotor, isyanya sholat adaan. Kenapa? Maghrib bisa di boten mek isya itu. Loh, katanya orang menstruasi itu tidak usah mengkodok sholat, Pak Ustaz. Hanya diperintahkan untuk mengkodok puasa saja. Memang benar, hadisnya begitu. Ya, orang wanita yang haid itu hanya dianjurkan atau diwajibkan untuk mengkodok puasa, tidak dianjurkan mengkodok sholat. Benar, kenapa? Karena kalau diwajibkan mengkodok sholat berat. Sholat sedina ping 5. Gitu. Sholat sehari 5 kali, lah panjenengan mens katakan 7 hari ini berapa? 7 kali 5 berapa? 35 kodohan. Berat. Nah karena itu agama memberikan dispensasi keringanan, tidak usah mengkodok sholat. Tetapi gini itu sing terakhir tok itu yang terakhir tok itu harus dikodok ketika berhentinya di sholat yang kedua. Kalau berhenti di sholat yang pertama, ya dengan sendirinya nanti yang kedua kan ya asar. Nah ini ngapunten lah, wanita-wanita karir kan kadang-kadang repot Pak, nyambut damel katakan dia berhenti menstruasi jam 1 siang. Mosok ape nang kantor muas. Iya betul. Kadang-kadang kan dia menunggu. Lah ini nun sewu sajane mboten asar. Karena dia sudah berhenti. Kalau sudah berhenti dia harus mandi besar loh. Ono waktune sih luas jam 1. Nggih, jam kali sih luas waktu. Nah, jadi gini angel pemerintah.
kadang-kadang susahnya kok tak mulai asal banget. Kalau ini ketempaan apa? Mantu bisa. Nah, berarti dia berkotor akhirnya. Nah, kotor itu ya termasuk semua berdosa waktu sholat itu. Jadi sekali lagi itu keringanan. Panjenengan untung, asal keringanan itu untung. Panjenengan ningali Masya Allah, Siti Fatimah, putri Nabi kita Muhammad SAW, itu dalam hidupnya tidak pernah menstruasi. Bisa kalau bahkan ketika melahirkan Nomo Hasan Hussein itu hanya 1 tetes. Makanya sampai menjadi hukum. Nek nifas itu paling titik kontrol, lakbok sebentar 1 tetes. Itu Siti Fatimah. Makanya dijuluki Al-Batul. Al-Batul itu apa? Al-Batul itu seseorang yang ahli ibadah, gak pernah teks, ibadah pol. Jadi gak pernah dilangsung sholat. Itu Siti Fatimah. Nah, jadi memang sekali lagi ya Allah SWT memberikan kemuliaan pada Nabi, pada putrinya. Nah, kalau kita kan biasa, Pak Bunge, orang-orang biasa. Justru kalau tidak begitu ya gak normal. Ampun. Pun betul bingung ya. Oh ya, monggo. Jadi tadi saya sampaikan ya, nek melok derek sing jumhur ulama, mayoritas para ulama memang saat-saat head terputus-putus niku wau nggih. Nah, 2 hari head, sehari putus. Nah, sehari panjenengan kan berpuasa ya. Nggih. Jadi sehari ketika berhenti itu panjenengan berpuasa. Niku nek menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama, puasanya dianggap gak sah. Kenapa? Karena masih dalam masa haid. Nah, cuman ada pendapat ya kotor lemah tapi boten nopo-nopo. Ini kalau saya lihat boleh ya, boleh dijadikan hukum. Boleh dijadikan hukum. Nah, apa? Bahwa ketika berhenti ya terputus-putus tadi itu tetap dianggap sah. Sehingga nek panjenengan total nek derek sing sah niki wau, ya sudah hanya match-nya saja. Ini wau dalam 12 pinten wau? 2 nggih 6 nggih. 6 kali. Sing panjenengan poso nggih, enggak usah dihitung, enggak usah artinya bukan dipotong. Nggih tetap sah. Nggih, sampun. Saya ketima Ibu. Terus ngeten Bu nggih, walaupun kula sampeaken bahwa masa suci minimal 15 minimal 15 antara head yang pertama dengan head datang lagi. Nah, ini 15 hari minimal. Kalau di bawah 15 hari di bawah 15 hari ini wow contoh nih, head terakhir tanggal 1. Head terakhir tanggal 1. Lah kok berarti masih 12 hari ya. Di hari yang ke-13 keluar darah lagi seminggu. Seminggu. Maka yang tanggal 13, 14, 15. Nah, ini ya masih dihukumi masa suci. Kenapa? Karena baru 12 hari masa sucinya. Lah wong teng mriki minimal masa suci 15 hari. Walaupun dia
mengeluarkan darah, walaupun darahnya merah atau hitam, artinya kuat lah ini sebetulnya darah haid, tetap dianggap itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Nah karena istihadah, terus gak usah mandi besar. Istihadah itu gak sama dengan haid. Istihadah itu buatan jenabah. Jadi istihadah itu panjang dengan wis podo ambek wong beser. Nah, betul. Podo ambek wong beser sehingga apa? Ketika dia puasa ya tetap puasa. Tetap puasa. Nah, ketika dia sholat, nah mergo sholat itu harus suci, berarti disucikan, disupel. Maka kita beri wonten, insyaallah. Nah, jadi makin dihitungi saking beritu. Makanya tuh saya bagi kaum hawa itu pokoknya kalender itu harus siap dari akhir kapan, awal kapan, karena nanti kaitannya dengan sholat mungkin, punya Ramadan gitu dengan puasa. Mantap. Jadi ojo pas waktu itu berarti head itu belum tentu. Kadang-kadang waktu head ini padahal nggak head. Abon, kalau lanjutkan ya. Pun, betul pertanyaan mana? Betul ada. Edit aku lah ya. Ampun. Pun, saat ini wayah rumu. Nah, ini pembahasan head sampun ya. Wayah rumu dan haram bihi sebab head tadi. Mayah rumu bil janabah, apa yang diharamkan bagi yang jenabat. Ini seperti kemarin kita bahas ya. Ketika jenabat, nah itu sing diharam no ya sama. Karena menstruasi itu dianggap jenabah. Dianggap jenabah. Contoh, seperti kemarin orang jenabat itu tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Berarti mau menstruasi, mau head, ya kalian baca Quran. Dan terus kalau para hafidhoh itu bagaimana? Nah ini juga perlu saya sampaikan. Para hafidhoh, mereka yang hafal Quran, yang hafal Al-Quran, itu nek cara head lebih-lebih head itu sih gak kena. Kalau yang ini mau sino bisa, ya apa mereka mau Quran ini mau sino. Bisa sholat, gitu mengapa lebih tahan. Nah karena itu, sekali lagi para ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan membaca Al-Quran itu apabila dia niat membaca Al-Quran. Nek boten niat membaca Al-Quran, boten nopo-nopo. Atau ini kalau sampai ada, membaca Al-Quran tapi niatnya niat dungo, boten nopo-nopo. Ono wong mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi innalillahi itu Al-Quran, panjenengan tinggal itu sebentar mesti kok. Memberi. Nah, innalillahi itu Al-Quran, tapi ketika panjenengan membaca innalillahi wa tidak niat baca Quran, niat apa? Mendoakan. Atau panjenengan naik kendaraan, baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina langsung panjang. Lah itu Quran. Al-Quran ini, tapi ketika panjenengan baca ini niat mboten apa-apa. Baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Quran mboten? Quran. Panjenengan gak arah baca bismillah. Yang dulu mboten apa-apa. Nah, begitu juga ketika para penghafal Al-Quran, membaca Al-Quran itu tidak apa-apa asalkan niatnya adalah niat deres, niat ulang dan gak lali. Krono niat murojaah, niat ulang, berarti bukan asal nambah. Maksudnya kita nambah pondok ya.
khawatir mengotori. Oke, melewati baru saja ini mboten angsal. Kalau dia khawatir mengotori, khawatir netes. Nah, tapi nek gak khawatir, oke, sekarang kan terus banyak banget yang bisa menyumpat ya. Sehingga ada rasa kekhawatiran liwat tok ya monggo mboten apa. Oke. Nah, kemudian as-shaum berpuasa kandung. Nah, terus niki sing penting paling sujud syukur atau sujud tilawah. Oke, sujud syukur dan sujud tilawah itu syarat-syaratnya saja nih kalau di sholat. Satu harus punya wudu. Oke, yang kedua harus suci. Ketiga harus menghadap kiblat. Keempat harus nutup aurat. Oke, makanya nek panjenengan tingali Pak. Oke, di TV itu kadang-kadang menang acara itu langsung sujud. Oke. Loh. Sujud syukur itu boten asa. Kalau secara hukum syar'i, nggih. Ya terus sujudnya ngapa? Ojo langsung juga mau masih gak langsung boten ono. Ya wudu sih ya. Menghadap kiblat, ya, untuk auratnya dalam keadaan wudu. Nah, nek menstruasi boten asa. Nggih, baik sujud syukur ataupun sujud tilawah. Sujud tilawah niku napa? Nah, nek Al-Qur'an wonten tanda sajadah niku nggih. Seperti kalau di dalam juz 30 itu surat Al-Alaq sing terakhir napa wasjud wa qarib. Nah, niku panjenengan monggo nek badhe sujud tilawah monggo, nek badhe waos alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar nggih monggo. Nah, tapi kalau sujud tilawah berarti harus satu menghadap kiblat, yang kedua harus punya wudu, nutup aurat, harus suci. Kalau baca subhanallah alhamdulillah wala tidak apa-apa, walaupun panjenengan dalam kondisi haid terjadi masalah. Terus at-tolak, ditolak itu buat tenang sahabat. Sak muntap-muntapnya panjenengan, ketika akan melontarkan ucapan talak, niku panjenengan tinggal ya istrinya ini dalam keadaan haid atau enggak. Nek dalam keadaan haid haram hukumnya. Nek haram berarti berdosa. Yang asalnya talak itu diperbolehkan walaupun makruh ya diperbolehkan, akhirnya boleh dosa. Kenapa itu tidak boleh? Karena kalau posisinya si istri ini menstruasi itu ditolak, tambah saat kan? Nanti masa iddahnya tambah panjang. Nanti aja masa iddahnya tambah panjang. Karena kalau setelah ditolak itu kan dalam kata guru 3 kali sesucian. Nah, dia segmen. Kok ngenteni? Ya, suci, baru meneh itu 3 kali itu tambah lama. Oke. Kalau ditalaknya pas suci enak, suci, men. Sampai 3 kali sesucian. Ya. Namun ini istimna dengan baik Rasulullah berubah hingga muter bersenang-senang di antara pusat dan lutut. Ya semoga ijma lah, ijma itu berbenang sar. Tapi kalau di atas pusar, di bawah lutut, monggo nopo. Tapi kalau di antara keduanya itu berbenang sar dalam keadaan head. Oke. Namun ada yang tanya ke monggo. Betul. Sama. Sama gimana pertanyaan? Insya Allah ini kita sehat begini. Istihadah kali nifas derek. Istihadah kali nifas derek. Insya Allah Rabu malam Kamis ajeng. Insya Allah. Terus BPM panjenengan mendapati permasalahan terkait dengan head, monggo bisa ditanyakan. Makin apa terjadi Rabu malam Kamis ajeng. Pokoknya ini dikumpulin. Jadi syarat-syaratnya yang itu mau sehari semalam. Nek
setiap sholat itu ditinggal. Ya, setiap sholat ditinggal. Kalau tidak keluar, berarti itu bukan darah haid. Tapi kalau sudah sehari semalam, berarti harus dipastikan darah haid. Oke, sehari semalam, umumnya 6-7 hari, maksimal 15 hari, masa suci paling sedikit 15 hari. Nek paling sedikit 15 hari berarti umumnya berapa Pak? Masa suci ini umumnya pinter tidak? Ayo. Saat ini nek wong menstruasi ini umumnya 6-7 hari. Nah, 6-7 hari berarti umumnya 23 hari atau 24 hari. Masa suci itu umumnya 23-24 hari. Umumnya paling pitik 15 hari. Ya, sampun iki mawon nggih. Sampun iki mawon kita akhiri dengan tulis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.